Kalau dia benar-benar berani, dia akan menghadapi ayah secara langsung dari depan, bukan dari belakang menusuk istriku terlebih dahulu. Bunda, Bunda tunggu di sini aja. Aku akan langsung menghadapi Bima. Ya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena Kadang kurang di luar. salah satunya di Pak Wi, Iya, Bu. saya mau tanya. Tuh ngomong-ngomong Pak Romi nggak ada di depan. Iya, Bu. Pak Romi selama 3 hari ini udah nggak kerja sepertinya, Bu. Nggak tahu deh, Bu. Pak Romi itu menghilang kemana, Bu? Lah, kok tumben sih? Biasanya Pak Romi itu paling rajin. Tumben-tumben nanya Pak Romi nggak masuk kerja tapi nggak izin sama saya. Sebenarnya saya juga merasa aneh, Bu, dengan kejadian ini. Tapi kenyataannya ya memang seperti itu, Bu. Udah 3 hari ini Pak Romi tiba-tiba ngilang aja gitu, Bu. Gitu ya? Iya, Bu. Ya udah deh, makasih ya infonya. Iya, mari, Bu. Kemana sih? Apa sakit ya? Atau mungkin ada kepentingan keluarga? Permisi, Bu. Oh iya, Dina. Ya, Bu. Kamu kelihatan Pak Romi nggak? Udah 3 harian ini, Bu, nggak masuk kerja. 3 hari. Tadi Ovi juga bilangnya 3 hari. Emangnya nggak ada informasi tentang Pak Romi kenapa 3 hari itu nggak masuk kerja? Nggak ada, Bu. Ya udah deh kalau gitu. Kamu jangan lupa siapkan berkas yang tadi malam saya minta ya via email. Baik, Bu. Tapi tolong kamu siapkan hard copy-nya ya. Dan jangan lupa juga setelah kamu siapkan semuanya kamu letakkan di meja saya. Baik, Bu. Setelah itu kamu tahu kan apa yang harus kamu kerjakan? Siap. Laporan kamu belum selesai. Oke, Bu. Ya udah. Permisi ya, Bu. Din. Sini, Iya, Bu. sini. Jadwal saya untuk bertemu meeting langsung dengan Pak Bima. Oh, Kapan ya? setelah makan siang, Bu. Hari ini? Iya, hari ini. Setelah makan siang, Iya. oke? Makasih ya. Permisi, Bu. Kemana sih Pak Romi? Tumben banget. Biasanya kalau ada apa-apa selalu laporan sama aku. Tapi kenapa ini udah menghilang 3 hari, nggak ada kabar, nggak ada yang tahu juga infonya kemana? Ayo udahlah, mungkin masih ada kepentingan. Siapa tahu besok dia udah balik kerja. Kerjaan aku lagi numpuk Bu. Mohon maaf, Bu, mengganggu waktu Ibu. Ada apa sih, kamu jangan ngagetin saya. Ada kabar darurat, Bu. Bahwasannya apaan ada surat resign dari Romi Pace, Bu. Jangan bercanda kamu ya. Ada apa ya? Udah 3 hari Romi nggak masuk kerja, tiba-tiba ada surat resign. Benar sekali, Bu. Atau mungkin Ibu memarahin Romi Pace, Bu. Dan Romi Pace tidak betah bekerja di kantor ini, Bu. Mana ada saya marah-marah sama Romi. Romi itu kerja sama saya udah bertahun-tahun. Nah, justru itu, Bu. Oh iya, saya mau tanya, mobil kantor kemana ya? Kok dari tadi saya nggak lihat sama sekali, di parkiran juga nggak ada. Ya sama, Bu. Saya juga tidak kelihatan mobil kantor, Bu. Atau mungkin Romi yang membawa mobil itu, Bu. Dan di saat itulah Romi marah. Mungkin Ibu ngomongnya terlalu kasar, Bu. Saya kan tidak tahu, Bu. Kalau mau jokin saya lagi,
Nggak mungkin lah. Ya, kan Tapi hati seseorang kan tidak tahu, Bu. Sebenarnya ada apa ya? Kenapa tiba-tiba Romi resign dan bertepatan dengan itu mobil kantor malah nggak ada? Bu, Tapi nggak ada karyawan yang lagi meeting di luar kan? nggak ada, Bu. Di hari ini tidak ada, Bu. Atau mungkin, Bu, Ibu harus merenungkan diri supaya Ibu sadar dengan ucapan Ibu. Dari tadi ya, saya ini masih pusing. Mohon maaf. Udah Romi resign, mobil Saya- kantor nggak ada. Saya cuma ngasih masukan aja terhadap Ibu. Takutnya di lain hari ada karyawan yang berhenti secara tiba-tiba, Bu. Bu, sudah waktunya Bu. Meeting hari ini dilaksanakan Bu. Iya, Bu. Semua yang saya butuhkan udah siap kan? Udah Bu, saya udah persiapkan Siap, Bu. semua Bu. Ya udah kalau gitu. Bu Dina, pagi Bu, siang Bu. Bu. Ibu kira segampang itu mengabaikan saya. Ya udah, Bu. Kalau begitu, saya akan pergi juga dari kantor ini. Selamat menikmati kebangkrutan kamu, Ibu Putri. Saya tunggu. Jarang-jarang nih foto-foto di mobil baru Ayang. Aduh, outfit aku juga bagus, hitam-hitam sama mobilnya. Cantik banget deh kalau foto-foto foto-foto pakai mobil. Aduh, cantik banget fotoku. Aduh, ketemu mantan yang hidupnya tambah nggak keurus. Vina, Halo, Ferry. kamu lagi ngapain di sini? Oh iya, apa kabar? Kabar aku baik kok, Ferry. Aku kesini tuh lagi belanja sama pacar aku. Oh. Iya, mantan. Liatin nih, mobil pacar aku bagus kan di belakang? Bagus. Bagus. Oh, berarti kamu sama pacar kamu? Iya, aku sama pacar aku. Kamu tuh sama siapa? Enggak ada sih, sendirian doang. Cuma beli-beli. Mobil aku ada di sebelah, lagi cuci. Gak usah ngaku-ngaku punya mobil kalau kamu tuh gak punya mobil. Mantan, udah deh. Kamu itu ketemu aku di sini dengan cara kamu ini hidupnya udah nggak keurus. Lihat deh, baju kamu juga, aduh, norak banget. Kan aku lagi santai, Vin. Ya aku pantas lah pakai kaos. Memang mau pakai hem, mau pakai kemeja. Itu kan formal. Ya nggak gitu juga. Setidaknya kamu itu emang kalau punya mobil, kamu itu bawa mobil kamu di depan swalayan ini. Jadi kalau kamu punya mobil, enak dipandangnya. Kalau kayak gini kan nggak enak dipandangnya. Kan aku udah bilang sama kamu barusan bahwa aku lagi cuci mobil. Mobil aku ada di sebelah kok. Kalau gak percaya, ayo ikut aku. Pakai ngajak aku segala lagi. Bilang aja kalau kamu tuh pengen ditemenin aku. Kamu tuh masih sayang sama aku kan? Bukan seperti itu maksud aku. Aku sudah punya istri, Vin. Jadi aku hanya ingin setia terhadap istri aku. Punya Aku nggak akan macam-macam terhadap wanita lain di belakang istri aku. Karena istriku itu yang terbaik. Cocok. Itu baru kalau punya mantan hidupnya itu tambah nggak keurus. Jadi udah punya istri. Istri kamu nggak bisa ngurus hidup kamu ya. Terus kayaknya badan kamu ini tambah melebar. Kamu nggak dikomen sama istri kamu kalau hidup kamu dan badan kamu itu tambah melebar dan kamu nggak bisa ngurusin hidup kamu. Gini, Vin. Orang yang gemuk dan badannya yang melebar, itu tandanya orang itu bahagia. Jadi, aku itu berarti udah bahagia. Seperti itu. Coba kamu menikah sama pacar kamu itu. Pasti hidup kamu akan lebih bahagia dan hari-harimu pasti lebih menyenangkan. Soalnya apa? Bangun pagi, ada suami kamu di samping kamu. Makan juga ada temannya. Pasti enak. Bukan cuma itu, hidup aku itu tambah
Iya, aku tahu. Tapi aku rasa mobil aku sudah banyak kok. Lebih dari cukup. Mau nambah lagi ya mubazir, Vin, kalau nggak dinaikin. Wih, sombong banget mantan yang satu ini. Aku harus bisa lebih pamer. Mantan, aku mau lebih pamer daripada kamu. Sini, ikut aku. Kamu tuh harus lihat tuh dalaman mobil yang baru tuh seperti ini. Sini dong, lihat ya. Sana, lihat. Wah. Vin, interior seperti ini interior standar. Kalau kamu ingin tahu interior modis yang bagus, kamu coba cek mobil aku bentar lagi. Oh, jadi kamu ngeremehin mobil aku? Kamu ngeremehin mobil pacar aku? Ini tuh mobil mahal. Ingat ya, harga diri kamu mantan itu nggak bisa ngebeli mobil ini. Vin, asal kamu tahu ya, harga diri aku ini tak sebanding dengan harga mobil. Mobil bisa dibeli, tapi harga diriku tidak terjual dari apapun. Aduh, Ya udah, Vin. mantan sombong banget. Aku bukan sombong. Aku cuma ngasih tahu dari tadi. Aku cuma menjawab pertanyaan dari kamu. Ya udah, daripada aku tetap di sini dengerin kamu teriak-teriak, telingaku hampir panas. Ya udah, aku mau ke mobil aku. Mungkin mobil aku udah selesai. Permisi. Itu tandanya kamu itu harus lebih hormat ke aku. Karena aku ini udah punya pacar kaya dan kamu mantan yang gak bisa ngurus hidup kamu dan badan kamu. Kamu apa-apaan sih, Vin? Maksud kamu apa? Kenapa kamu tendang kaki aku sampai aku terjatuh seperti ini? Aku punya salah apa sih sama kamu? Hingga kamu memperlakukan aku seperti ini? Ferry, mantan aku, letak kesalahan kamu itu udah nggak pernah ngehargain aku. Aku bilang kalau ini tuh mobil baru. Ya, respon kamu biasa aja. Harusnya kamu tuh kaget dong. Dan kamu harus bangga. Karena mantan kamu ini sudah lebih daripada kamu. Ya udah, aku merasa kaget melihat mobil baru kamu. Udah selesai kan? Ya udah, anggap aja permasalahan ini awal dan terakhir bagi kita ya. Sampai di sini aja. Permisi. Mantan kok marah sih digituin? Harusnya dia tuh bahagia dong. Aku ini udah peduli. Mana sih sayang, lama banget ya? Sayang, Iya sayang, udah selesai. udah ngapain cemberut kamu? Enggak apa-apa sayang. Oh iya sayang, kamu tahu nggak? Kenapa? Aku itu barusan lagi pamer sama mantan aku. Aku ketemu mantan aku di sini. Aku pamer mobil baru kamu. Oh bagus dong. Iya. Kamu harus bangga atas pendapatan aku mempunyai mobil baru ini. Ya udah, kamu masuk. Iya, aku mau masuk. Sudah? Udah sayang. Jalanan macet banget sih. Iya Bu, sesuai dengan rapat kali ini Bu. Mudah-mudahan saja tender kali ini bisa dimenangkan oleh perusahaan kita Bu. Saya berharap banyak Bu. Iya, saya pun juga berharap begitu. Karena tender ini salah satu tender besar saya. Jadi apapun itu, bagaimanapun caranya, saya harus bisa menang. Baik, Ya, kalian udah mempersiapkan semuanya dengan baik kan? Sudah Bu, saya udah mempersiapkan presentasi yang begitu amat menarik. Bagus, saya percaya dengan kemampuan kalian berdua. Karena kalian berdua juga termasuk karyawan kepercayaan saya. Jadi saya nggak mau kalian mengecewakan saya dalam meeting kali ini, ya? Tentunya tetap dengan arahan Ibu toh.
Iya, saya nanti akan menemani kalian, saya akan mendampingi kalian. Nanti pastinya saya juga akan menjelaskan sedikit banyak tentang apa yang saya maksud. Kamu mau ngapain? Lihat jam, Bu. Kami hendak menemui para klien-kliennya, Bu. Sebentar, kalian nggak ketinggalan kan dengan berkas-berkasnya? Enggak, Bu. Flash disk? Ada. Udah lengkap semua, Bu. Soft file? Ada? Ada, Bu. Soft Ada. file, hard file, udah saya persiapkan semuanya, Bu. Oke. Udah beres, Bu. Nanti kalian masuk Ya, ke Bu. kantor, Ya, Bu. temui Pak Bima dulu ya. Baik. Nanti kalian berbincang-bincang sebentar, kalian basa-basi dulu lah, tanyain kabarnya. Itu dia, Bu. Iya, sebisa mungkin kalian harus bisa mengambil hati Pak Bima. Bagi? Oh, tenang, Bu. Ada Dina di sini, Bu. Ya udah, jangan sampai kalian melakukan kesalahan sekecil pun karena itu akan menjadi kesalahan yang sangat fatal ya. Kebetulan sekali, Bu. Pak Bima hendak mengajak makan Dina, Bu. Aduh, ya ampun. Ya udah, kayaknya para klien udah mulai berdatangan. Siap, Bu. Kalian masuk dulu, kalian persiapkan presentasinya dan jangan lupa pesan saya tadi ya. Baik, Bu. Dina, let's go. Saya nanti nyusul aja ya, saya masih mau ke kamar mandi. Ya? Siap, Bu. Dadah, Oke. Bu. Permisi, Bu. Ya. Mari, Bu. Oh iya. Kantor Pak Bima ini kan deket sama itu biasa ayah tukang cuci mobil itu. Tadi ayah bilang mau mandiin mobil kan? Mau cuci mobil. Coba aku telepon dulu, siapa tahu ayah belum pulang. Jadi ayah bisa kesini deh. Siapa tahu aku nanti bisa fokus meetingnya kalau ada ayah. Halo, assalamualaikum. Ayah masih di tempat cuci mobil? Oh masih. Iya nih Bunda ada di kantor Pak Bima. Deket kan? Sebelahan doang. Iya. Ayah bisa nggak kesini? Iya, ke kantor Pak Bima. Iya, biar Bunda semangat nanti meetingnya ya. Sekalian sambil nungguin mobil ayah tuh ya. Ya udah, Bunda tungguin ya. Nanti kalau udah sampai kantor Pak Bima, telepon Bunda. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Kamar mandi. Kamar dulu deh. Sayang, Iya sayang. kamu tunggu di dalam mobil dulu ya. Soalnya aku lagi ada kepentingan. Iya. Ya udah. Hati-hati ya sayang. Ya, awas loh, jangan kemana-mana. Iya, udah tenang aja. Ya udah, tunggu di sini ya sayang. Iya sayang. Dadah. Dadah. Mending aku keluar aja. Ngapain aku disuruh tunggu di dalam mobil? Siapa tahu aku tuh dapet cowok-cowok yang lebih kaya daripada Vero. Aku tunggu di sini aja deh. Alhamdulillah. Akhirnya bisa masuk ruang meeting. Wih, kayaknya aku nggak asing sama mobil ini. Loh, ngapain? Iya, plat nomornya. Sini. Ada apa ya, Mbak? Ada apa? Aku yang harusnya tanya sama kamu. Ada apa? Pakai lihat-lihat mobil aku tuh seperti itu. Enggak, soalnya saya nggak asing sama mobil ini. Maksudnya, saya kayaknya tahu deh sama mobil ini. Iya, plat nomornya aja saya inget banget. Maksud kamu? Iya, soalnya mobil kantor saya itu hilang dan ini persis banget sama mobil kantor saya. Parah ya. Kamu kalau mau maling, bilang aja mau maling. Gak usah sampai ngaku-ngaku kalau ini itu mobil kantor kamu. Udah bilang aja, cantik-cantik, jangan jadi maling dong. Enggak, ini salah paham, Mbak. Saya nggak ada maksud untuk mencuri mobil ini, tapi apa yang saya bilang barusan itu memang benar adanya, bahwa kantor mobil saya itu persis banget sama mobil ini, plat nomornya pun sama. Aduh, udah dibilang, ini itu mobil pacar aku. Nggak usah bilang kalau mobil ini itu mobil kantor kamu. Nggak usah dilihat-lihat terus dong, tutup itu mata kamu. Ngapain pakai dilihat ke dalam-dalam? Iya, saya cuma memastikan, Mbak, tapi ini beneran, ini mobil kantor saya. Masa ya saya lupa sih sama mobil kantor saya sendiri? Soalnya
mobil kantor saya itu hilang dan kebetulan banget itu bertepatan dengan karyawan saya juga ada yang resign. Jadi daripada saya nanti salah paham dan kebetulan saya melihat mobil ini, jadi saya mau memastikan dulu ya Mbak ya. Astaga, nggak usah maksa dong. Sini. Mbak, saya ngomong baik-baik dari tadi, nggak usah tarik-tarik saya, bisa kan? Kamu emang ngomong baik-baik, tetapi sikap kamu nggak baik. Ini bukan mobil kantor kamu. Ini hak aku, mobil aku, punya aku, dan pacar aku. Dan aku nggak mungkin pacaran sama karyawan kamu karena aku tuh nggak kenal kamu. Iya tapi kan bisa santai Mbak. Saya dari tadi berbicara dengan Mbak dengan nada yang enak. Saya nggak ngegas, saya cuma mau melihat mobil ini dari luar aja kok, nggak perlu di dalam. Jadi santai aja Mbak. Kalau memang mobil ini bukan mobil kantor saya Mbak, nggak perlu takut. Saya nggak bakal ngapa-ngapain mobil ini kok. Yang ngomongnya dengan nada tinggi itu siapa juga? Kamu itu nggak tahu emangnya pacar aku itu siapa? Pacar aku itu CEO terbesar di perusahaan properti. Ya, saya tahu sekarang. Tahu kan? Tapi Mbak juga nggak bisa menyalahkan saya. Saya kan nggak ngapa-ngapain mobil Mbak. Nggak ada yang lecet sedikit pun. Saya cuma lihat aja kok. Nggak ada yang salah kan. Jadi Mbak nggak perlu marah-marah sama saya. Bisa santai kan Mbak. Dan kalau memang pacar Mbak itu seorang CEO ternama terbesar dari perusahaan apa? Properti. Nah, berarti Mbak nggak perlu khawatir dong kalau memang mobil ini punya pacar Mbak. Saya kan cuma lihat doang. Gini aja deh Mbak, daripada kita ribut di sini, saya mau minta izin aja sama Mbak, mumpung ada Mbak di sini yang katanya mobil ini adalah mobil Mbak. Saya mau minta izin sama Mbak untuk sekali lagi ngecek mobil ini dari luar aja, nggak ada di dalam kok. Aku tuh nggak harus kan ya ngizinin kamu dan nurutin semua permintaan kamu. Aku itu bukannya khawatir dengan permintaan kamu dan omongan kamu. Mobil di dunia ini tuh banyak. Plat nomor itu bisa aja dipalsukan. Atau jangan-jangan kantor kamu yang sudah memalsukan nomor plat itu. Dan kamu mengaku-ngaku mobil ini tuh mobil kamu. Nggak usah maksa kalau dikasih tahu. Maaf ya Mbak, nggak mungkin kantor saya memasukkan plat nomor. Kantor saya itu adalah kantor yang ya terbilang cukup besar dan nggak mungkin mobil dinas kantor saya itu menggunakan barang yang palsu. Atau mungkin ya pacar Mbak yang memalsukan plat nomor kantor saya begitu. Kalau ngomong nggak usah bawa-bawa pacar saya. Ngomong itu sama saya, nggak usah bawa-bawa pacar saya yang lagi meeting di dalam. Ini bukan malah ketemu sama cowok-cowok ganteng, cowok-cowok kayak ketemu cewek resek kayak gini. Maaf ya Mbak, saya bukannya mau bawa-bawa pacar Mbak, tapi saya berbicara apa adanya. Ada dua kemungkinan, plat nomor kantor saya yang palsu atau plat nomor Mbak yang palsu. Tapi saya bisa memastikan 100% bahwa semua kendaraan dinas yang ada di kantor saya itu semua asli. Jadi tolong Mbak kalau berbicara jangan sembarangan ya. Saya dari tadi sudah menghormati Mbak. Saya dari tadi sudah sopan santun di hadapan Mbak. Tapi saya tidak mendapatkan perilaku yang baik dari Mbak kepada saya. Jadi tolong kalau memang Mbak mantan aku ada di sini juga. Bunda, ini ada apa Bunda? Ayah, gini loh ya, mobil dinas kantor Bunda itu hilang. Terus? Iya Bunda, ini mobil dinasnya ada di belakang Ayah ini. Bunda yakin banget kalau mobil yang ada di belakang Ayah ini adalah mobil kantor dinas Bunda. Coba kamu periksa aja surat-suratnya sama kelengkapan mobilnya, benar atau enggak? Bunda, sekali lagi, bukan Ayah mau membela atau tidak mau mendukung Bunda. Gini, kalau semisal mobil ini bukan punya dinas kantor, nanti Bunda sendiri yang malu. Jadi, Bunda itu harus teliti terlebih dahulu. Masalahnya ya, Bunda dari tadi mau memastikan mobil ini dihalang-halangi sama Mbak yang itu. Dia bilang mobil ini adalah mobil pacarnya. Padahal Bunda cuma ngecek doang tuh plat nomornya aja sama ya. Oh iya, Vin. Ini Kenapa? istri aku berprasangka kalau mobil ini mobil dinas kantor. Jadi tolong
diizinkan untuk memeriksa kelengkapan mobil ini. Kamu bisa nunjukin surat-surat mobil kamu? Enggak, aku nggak mau nunjukin. Dan kasih tahu ya sama istri kamu yang rese ini. Mungkin karyawan di kantor istri kamu ini itu yang teledor. Gini Vin, semisal kejadian mobil ini adalah mobil dinas istri aku, nanti kamu yang akan terjerat masalah. Oh ya. Aku bisa kenal sih sama dia. Gini Bunda, dia itu adalah mantan aku waktu aku kuliah. Tapi kita gak ada hubungan sama sekali kok. Aku tetap sama Bunda. Vin, sekali lagi aku minta sama kamu, saya dan istri aku ingin memeriksa kelengkapan mobil kamu. Tolong kamu tunjukin surat-surat mobil kamu agar masalahnya kesalahpahaman ini agar cepat selesai gitu. Masalahnya surat-surat mobil ini tuh ada di pacar aku lagi meeting di dalam. Oh ya, ini istri kamu. Mbak, nggak bisa ngurus suaminya ya? Badannya aja, penampilannya aja nggak keurus. Gini, Vin. Saya kenal betul dengan pemilik kantor ini, yaitu Pak Bima. Nanti saya akan telepon Pak Bima. Nanti saya akan minta izin sama Pak Bima untuk menunda rapatnya sebentar. Dan kamu telepon pacarmu segera ke sini ya, untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Gak bisa gitu dong, aku ini takut sama pacar aku. Oh, udah sih Mbak, telepon aja. Bawel banget. Kalau punya suami tuh diurus dong. Terima kasih Pak Bima. Saya sudah telepon Pak Bima. Kamu telepon pacarmu segera datang ke sini. Buruan. Bisa sabar gak sih? Ya. Bunda yakin dengan apa yang Bunda sangka terhadap dia? Apa ini benar-benar mobil kamu? Ayah, Bunda itu yakin banget 100% kalau mobil ini adalah mobil kantor. Ya, Ayah percaya sama Bunda. Dan semisal kalau mobil ini bukan milik Bunda, nanti Ayah akan ada di depan untuk mendukung Bunda. Ada apa? Sayang, ternyata mantan aku tuh punya istri. Istrinya itu ngaku-ngaku kalau mobil ini tuh mobilnya itu di kantor, mobil dinas di kantor. Keterlaluan sayang. Iya. Bu, Oh, jadi yang kamu maksud, kamu punya pacar seorang CEO di perusahaan properti terbesar adalah dia? Iya iyalah. Wah, hebat. Iya. Ayah, sekarang Bunda paham. Sekarang Bunda lebih yakin lagi kalau memang mobil itu adalah mobil Bunda. Karena Ayah tahu orang di sebelah Ayah ini adalah karyawan Bunda. Oh, gitu kerjaan kamu. sebentar Bu, saya jelasin Bu. Mobil ini mobil. Mobil kamu kan sayang? Iya. Iya mobil kamu. Mobil siapa? Mobil Ibu. Tuh kan? Dengar sendiri kan? Mobil itu adalah mobil kantor saya. Jadi, kamu sudah menipu saya. Kamu mau membawa lari mobil kantor saya, iya? Mohon maaf Bu, bukannya seperti itu maksud saya Bu. Sebenarnya saya tuh pengen ngajak pacar saya Udah. Kamu udah ngecewain saya. Kamu tahu kan? Saya tuh percaya banget sama kamu. Tapi kenapa malah ini balasannya? Kalau kamu mau mobil, kamu nabung dong. Pak Romi. Bener kan? Bu Putri. Siapa lagi Bunda? Dia itu adalah orang kepercayaan Bunda ya. Biasanya dia yang jadi security di kantor Bunda. Tapi selama beberapa hari ini dia nggak ada. Terus orang ini bilang kalau dia udah mengundurkan diri dan cuma meninggalkan selembar kertas permohonan pengunduran diri. Sekarang aku paham. Aku paham inti permasalahan ini. Sebentar Bunda. Jadi inti permasalahan ada di orang ini. Saya tanya sama kamu, jawab sejujur-jujurnya. Siap Pak. Udah jawab. Kamu gak usah deket-deket. Kamu bisa menyingkirkan. Kamu sudah jelas-jelas salah. Sini.
Pak Romi. Iya, Bu. Pak Romi tahu dengan saya kan? Tahu, Bu. Jadi tolong Pak Romi ceritakan semuanya kepada saya dan suami saya. Udah jawab, Romi. Kenapa kamu resign dari kantor istri aku? Kamu gak usah perlu takut dengan ancaman orang lain. Mengerti? Saya tekankan lagi sama kamu, jangan pernah takut terhadap ancaman orang lain. Di sini ada saya untuk melindungi kamu. Kamu jawab sejujur-jujurnya sekarang juga. Saya bosan kerja di sana, Pak. Kamu Apa? yakin? Kamu jangan main-main dengan saya. Kamu belum tahu sama saya. Hah? Beneran, Pak, saya bosan kerja di kantornya Bu Putri, Pak. Pak Romi, sudah bertahun-tahun Pak Romi bekerja dengan saya. Hal apa yang membuat Pak Romi bosan bekerja dengan saya? Pak Romi, tolong jangan pernah mengecewakan saya. Pak Romi paham kan dengan karakter saya? Paham, Bu? Ayo jawab, Romi. Iya, Pak Vero. Sebenarnya saya benar-benar bosan kerja sama Ibu karena gaji saya cuman segitu-gitu aja, Bu. Oh, alasannya seperti itu. Oke, kalau kamu mau main-main dengan saya akan tantang kamu. Saya ingatkan lagi, jangan bermain-main sama orang yang mempunyai uang. Kamu akan tersiksa nantinya. Baik, Pak. Sebenarnya saya sudah lama mau buka mulut sama Bu Putri, Pak. Cuman saya takut, Pak. Saya diancam sama Pak Vero. Kalau saya tidak menuruti kemauannya, dia akan menyakiti keluarga kecil saya, Pak. Apa-apa? Diam kamu. Mau apa kamu? Terus ngomong. Dan saya dikasih uang segepok, Pak, untuk resign dari kantor Bu Putri, Pak. Sudah jelas, Bunda. Kamu gak usah takut. Kamu dalam perlindungan saya. Jadi dalang dari semua permasalahan dan kesalahpahaman ini adalah Vero. Udah. Saya nggak mau lagi dengerin kamu ngomong. Saya nggak akan lagi percaya satu patah kata pun dari mulut kamu. Pak Romi. Iya, Bu. Saya udah percaya sama Pak Romi. Saya udah memperlakukan Pak Romi dengan sebaik-baiknya di kantor saya. Tapi kenapa malah Pak Romi menyembunyikan hal sebesar ini kepada saya? Saya takut, Bu. Saya bukan takut sama Pak Vero, Bu. Saya takut halnya istri dan anak saya disakiti oleh Pak Vero. Ya, saya paham. Saya paham akan hal itu. Dan kamu, Vero? Iya, Bu. Ternyata selicik itu kamu sama saya. Ternyata selicik itu kamu di belakang saya. Kamu udah membuat saya dan suami saya marah. Jadi, jangan harap saya akan berbaik hati lagi sama kamu. Bu, tolong kasih kesempatan satu lagi, Bu. Saya akan memperbaiki diri saya sendiri, Bu, terhadap Ibu. Saya akan mengabdi terhadap Ibu. Iya, Mbak. Saya nggak butuh kata-kata manis dari kamu lagi. Jangan, Bu. Nggak berlaku. Orang ini mau menghancurkan Ibu, Bu. Kenapa bisa begitu? Jadi sebenarnya seperti ini, Bu. Romi, kesini. Siapa? Saya itu ada tugas buat kamu. Siapa? Kamu itu harus secepat mungkin resign dari kantor ini. Loh, kok bisa seperti itu, Pak? Memang kesalahan saya di sini apa, Pak? Sehingga Bapak nyuruh saya resign dari kantor ini. Romi, perlu kamu ketahui bahwasannya aku udah membawa mobil kantor. Aku takut hanya kamu yang melaporkan karena kamu yang mengetahui bahwa aku membawa mobil kantor. Ngerti kan? Pasti, Pak. Pasti bakalan saya laporin karena Bapak sudah mencuri mobil kantor. Bagus. Kalau kamu mau melaporkan saya atas mobil kantor itu, asalkan kamu tahu, keluargamu, istrimu, dan anakmu yang masih digendong itu akan merasakan akibatnya jika kamu itu melaporkan saya.
Bapak jangan pernah membawa keluarga saya. Dan jangan pernah membawa istri dan anak saya. Kalau Bapak tidak mau berhadapan langsung dengan saya, Pak. Silakan. Kalau kamu menantang saya untuk melawan kamu, aku itu tidak memaksa. Kamu mau resign atau tidak itu terserah kamu. Tapi kamu harus mikir sama keluarga kamu di sana. Jangan ego kamu itu dikedepankan, tapi mikir di belakang keluargamu, istrimu, serta anakmu. Sekarang aku tidak mau tahu. Kamu harus resign sekarang. Nih, aku kasih uang 50 juta. Ini cukup buat istri serta anak-anak kamu. Nih, ambil. Tenang saja, Romi. Semisal aku sudah jaya, sudah ada di atas daun, kamu pasti saya angkat jadi supir pribadiku. Baik, Pak. Saya bakalan terima tawaran dari Bapak. Tapi saya minta tolong, Pak. Bapak jangan sampai menyakiti keluarga saya, Pak. Tenang saja. Saya tidak bakalan menyakiti keluargamu sedikit pun jika kamu mengikuti aturanku. Mengerti? Mengerti, Pak. Ya udah, silahkan kamu pergi dari sini secepat mungkin. Permisi, Pak. Baik. Salaman dulu ya, supaya kerjasama kita berjalan dengan lancar. Mengerti? Sana pergi. Seperti itu, Bu. Kenapa kamu ungkapkan semua, Romi? Aku sudah kasih uang terhadap kamu. Kurang ajar. Dan Pak Vero ini tidak berperan sendiri, Bu. Dia dibantu oleh Pak Ovi. Siapa Ovi? Bu? Permisi, Bu. Katanya Pak Bima di sini ada yang ribut-ribut, Bu. Dia yang bernama Ovi. Oh, jadi kamu juga mau menghancurkan perusahaan istri saya gitu? Ovi. Sama Vero? Pak, saya ikut Pak Vero, Bu. Ovi, kamu orang yang paling bodoh karena sudah menyakiti istri saya dan mau menghancurkan perusahaan istri saya. Pasti ada orang yang menyuruh kalian. Siapa? Bilang. Sebenarnya kita berdua ini disuruh oleh Pak Bima. Sebenarnya saya sudah mengabdi terhadap ibu. Oh, tapi mohon maaf, Bu. Karena kehilapan saya disuruh Pak Bima dengan uang yang disogok terhadap saya terpaksa melakukan ini, Bu. Ya, Bu, saya sangat menyesal, Bu. Pantas saja menyesali terhadap perbuatan saya sendiri. Perbuatan saya sangat bodoh, Bu. Ya, Bu, terserah Ibu. Ibu mau memecat saya terserah, karena saya itu karyawan tidak baik, Bu. Sudah, diam, cukup. Cukup. Pantas saja ya kamu berada di sini. Berarti kalian orang suruhan Pak Bima. Oke. Bunda gak usah khawatir. Mungkin perusahaan Bunda tidak akan sanggup untuk melawan perusahaan Bima. Mungkin Bima mempunyai masalah dengan aku. Biar perusahaan aku yang bertarung dengan Bima, agar dia tahu rasa, agar dia tahu dia berhadapan dengan siapa. Taunya main belakang. Kalau dia benar-benar berani, dia akan menghadapi ayah secara langsung dari depan, bukan dari belakang menusuk istriku terlebih dahulu. Dan untuk kalian masih belum selesai dengan aku. Jadi jangan harap kalian untuk pergi dari kota ini ataupun dari negara ini. Aku akan cari kalian walaupun ke lubang semut pun akan aku kejar. Baik, Pak. Bunda tunggu di sini aja. Aku akan langsung menghadapi Bima. Ya. Gara-gara kalian ya. Kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hey.